Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dan kelas 10. Ya. Kita akan meneruskan pembahasan kita tentang sukses TKA Saintek Matematik untuk SBMPTN 2021. Persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma part kedua. Pada part pertama kita sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 4 yang seluruhnya diambil dari UTBK 2019. Sekarang kita akan masuk ke part 2 yang kita bandingkan dengan salah satu diambil dari SBMPTN 2017 karena SBMPTN 2018 tidak keluar. Kemudian sisanya dari SIMA UI dan UM-UGM 2019 sebanyak 5 soal ya. Bagi kelas 10 ini bisa dianggap sebagai review karena kita juga sudah download materi-materi persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma di YouTube Martin Kanginan ya. Jadi bagi yang kelas 12 yang kurang memahami tentang materi ini boleh melihat dulu video ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Himpunan semua nilai C agar grafik ini eksponen, grafik eksponen, ini grafik eksponen juga berpotongan ya. Jadi ada kata berpotongan di sini ya. Ada kata berpotongan. Ya. Nah, Anda sudah tahu bahwa dua grafik berpotongan itu artinya kan begini. Ya, ini saya gambar sembarang grafik aja ya. Misalnya grafik ini dan grafik ini ya. Ini sembarang aja ya. Nah, ya. Jadi kalau berpotongan itu biasanya titik potongnya ada dua. Biasanya ya. Kalau ini kita sebut X, ini biasanya kita sebut X1, ini X2. Biasanya titik potongnya ada dua. Dan ini diperoleh untuk Y disamakan, X juga disamakan. Jadi yang pertama dia berpotongan kalau Y di sini nilainya sama dengan Y di sini. Jadi kita bisa anggap 3 pangkat 2X kuadrat ditambah CX ditambah C ini sama dengan 3 pangkat X kuadrat min 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat karena ini persamaan dan eksponennya sudah sama, maka pangkatnya tinggal turun. Ya, pangkatnya tinggal turun dan terbentuk persamaan biasa. Ya, jadi 2X kuadrat ditambah CX ditambah C sama dengan X kuadrat min 3 ya. Terbentuk persamaan kuadrat biasa kan ini. Ya, dan Anda sudah tahu persamaan kuadrat itu akar-akarnya ada dua kan? Biasanya akar-akarnya ada dua. Nah, inilah yang mewakili titik potong ini tadi. Ini X1, ini X2. Ada dua, misalnya X1 dan X2. Misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke sini. Jadi ini jadi 2X kurang X kuadrat, X kuadrat. CX-nya nggak ada. C tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau akar-akarnya X1 dan X2, maka supaya akarnya ada dua berarti kan? Akarnya ada dua ya, jadi akarnya ada dua. Jadi akarnya ada dua. Supaya berpotongan kan? Ini tujuannya berpotongan. Persamaan kuadrat kan? Akarnya ada dua, yaitu X1 dan X2 toh, maka syaratnya adalah diskriminan harus lebih besar 0. Ya. Diskriminan dari persamaan kuadrat ini harus sama dengan 0, maka akan ada dua titik potong yang kita sebut X1 dan X2 ini. Oke. Jadi diskriminan itu apa? Anda sudah tahu diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Di sini A-nya adalah koefisien X kuadrat 1, B-nya adalah koefisien X, C, dan C-nya, C ini karena ini di sini C, ini C strip ya. C stripnya sama dengan ini. Ya. C plus 3. Sehingga kalau kita masukkan ke diskriminan B kuadrat ya. Jadi C kuadrat dikurang 4 kali A hanya 1 ya. 1 kali C. C-nya ini C plus 3. Lebih besar 0. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat kan? Makanya jawabannya pertidaksamaan kuadrat. Ditanya C-nya kan?
Oke, ini pertidaksamaan kuadrat. Anda sudah tahu mau menyelesaikan masalahnya kan, cari harga 0. Oke, kita susun dulu ini. Ya, C kuadrat, tapi dalam C ini pertidaksamaan kuadratnya dalam C. C kuadrat ini min 4C, ini min 12. Lebih besar dari 0. Ya. Oke, maka nanti akan ada gambarkan, ini harga nolnya akan ada 2 gitu ya. Tidak boleh sama dengan. Ini C. Nah, Anda cari harga nolnya. Seperti biasa ini tinggal memfaktorkan. Ya, ini kita faktorkan, karena di sini 1, sehingga hasilnya kalau dijumlah min 4. Yaitu min 6 dan plus 2 ya. Min 6 kali 2 min 12, min 6 plus 2 min 4. Jadi dari sini kita dapat C min 6, C plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai harga 0 di sini 6, harga 0 di sini min 2. Jadi ini min 2, ini 6. Kasih tembok. Kemudian Anda lihat koefisien C kuadrat positif, berarti daerah paling kanan ini adalah positif. Ya, seperti biasa kemarin-kemarin, ini min, ini plus. Kemudian Anda lihat pertidaksamaan terakhir ini. Lebih besar 0 artinya positif. Jadi positif itu ada 2, di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, itulah jawabnya. Ya. Jadi pakai atau, ini atau nih. Ya, jadi ini min 2 ke kiri, jadi C lebih kecil min 2 atau cari C lebih kecil min 2 ini. Ya, ini pastikan ini bukan min 2. Jadi jawabnya D. Ya lihat aja ini. Atau C lebih besar 6. Oke. Oke, kemarin kita ada sistem persamaan ya. Ini juga sistem persamaan logaritma. Soalnya diambilkan dari UM UGM 2019. Kalau tadi SIMA UI ya. Kalau yang tadi apa soalnya? UM UGM. Oh, SBMPTN. Tadi SBMPTN 2018 ya. Setahun sebelumnya, sorry. Ada ternyata. Ya. Ya. Sekarang UM UGM. Soal yang ke-6. Sistem persamaan. Kenapa kita sebut sistem persamaan? Karena ada 2 persamaannya. Kebetulan dua-duanya dalam log. Dan kalau kita perhatikan, ini terjadi lagi ya. Terjadi lagi di sini ada 2 log X. Tapi sudah ditulis kuadrat ya. Tidak ada masalah. Jadi kalau Anda lihat ini bisa saya salin 2 log X kuadrat. Ini 2 log Y. Nah, ini pangkatnya numerusnya bisa turun. Ya, jadi kalau kita bikin seperti ini. Yang pertama nggak ada perubahan ya. Yang pertama nggak ada perubahan. Jadi saya nggak tulis yang pertama. Yang kedua ini yang ada perubahan ya. Ini jadi 2 log. Nah, X kuadrat kan 2-nya bisa turun. Jadi ini 2 kali 2 log X. Ini juga sama. 2 kali 2 log Y. Ya. Nah. Ini yang sebelah kanannya ini yang kita lihat ya. Ini sebelah kanannya. 2 log 256. Saya klat ya. 256 kalau saya bagi 2, 128. Kalau saya bagi 2, 64. 64 saya udah tahu ya, 8 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan 2. Jadi 6. Ya toh? Ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 6. Jadi 256 itu adalah 2 pangkat 8. Di sini nanti saya tulis 2 pangkat 8-nya. Nah, ini saya salin aja ini. Oke, 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat. Begini ya. Sama dengan ini 2 log 256 jadi 8. Nah, langsung aja lah ya. Nanti ini kan 2, ini tadi ya, 2 log 2 pangkat 8 kan. 256 itu 2 pangkat 8. Ini kan bisa hilang nih 2 log 2. Jadi hasilnya 8. Yang ini 2 log 16. Ya langsung aja. 16 itu 2 pangkat 4. Jadi 2 log 2 hilang jadi sisa 4. Jadi ini 4. Ini 4. Nah, sistem persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sistem persamaannya seperti ini, maka kita bisa hitung 2 log X, bisa hitung 2 log Y. Karena ini sama, ini juga 2 log X. Ini 2 log X juga, ini 2 log Y. Sama kan? Jadi kita misalkan saja 2 log X ini U. Cuman catatan di sini X-nya itu harus positif. Numerus ya, numerus harus positif. Ini syarat ini. Yang ini 2 log Y,
sama dengan, atau jangan U lah ya, AB aja ya, AB biar gampang. Ya, di sini Y-nya harus positif, numerus ya, nih numerus. Oke, dengan demikian persamaan pertama berubah menjadi 2 log X A kuadrat, gitu kan, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 8. Atau ini bisa kita tulis A plus B kali A min B sama dengan 8. Nah, ini persamaan 1 ya. Persamaan 2 bisa kita tulis 2 kali A dikurang 2 kali B sama dengan 4. Kalau saya bagi 2, maka ini bisa saya tulis A min B sama dengan 2 ya, kalau saya bagi 2. Ini persamaan 2. Nah, yang begini yang baru ya. Oke. Anda lihat di sini A min B. A min B 2. Jadi bisa saya substitusi ke sana. Maka saya dapatkan dari persamaan nomor 1 ini, ya, A plus B kali 2 sama dengan 8. Jadi saya dapat A plus B sama dengan 4. Nah, lebih mudah kan? Nah, saya gabung dengan yang nomor 2 ini. A min B sama dengan 2. Gitu. Dari sini saya akan dapat nilai A. Kalau saya jumlahkan kan ini hilang. Ya, ini 2A sama dengan 6 ya. 2A sama dengan 6. Dari sini saya dapat A-nya 3. Nah, perhatikan. Ya, A-nya 3. Oke, nggak ada masalah. Kalau A boleh positif, boleh negatif. A-nya 3B sekarang. Dimasukkan ya ke salah satu. Misalnya dimasukkan ke sini, nomor 4. Nah, ya, jadi kita masukkan ke A plus B sama dengan 4. Ya, yang ini. A-nya 3. 3 tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan 1. Nah, sudah saya dapat ya. A itu apa? 2 log X. B itu apa? 2 log Y. Oke, sementara kita lihat sekarang pertanyaannya. Yang ditanya adalah nilai dari 2 log X pangkat 6 Y min 2. Nah, ini numerusnya perkalian. Bisa kita rubah jadi 2 log X pangkat 6 ditambah 2 log Y min 2 ya. Numerus perkalian menjadi penjumlahan dua logaritma dengan bilangan pokok sama. Kemudian ini numerusnya ada pangkatnya, pangkat bisa turun. Numerus ada pangkatnya, pangkatnya bisa turun. Maka ini hasilnya adalah 6 kali 2 log X. Ini min 2 kali 2 log Y. Nah, 2 log X sama 2 log Y sudah kita dapat. Ya, A. Ya, tadi ini. Anda lihat. Ya, A-nya itu 3. A itu kan 2 log X. Ya, jadi ini A ini. Jadi 6 kali 3 dikurangi 2 B. Nah, ini B nih. 2 log Y ya, B. Ya, ini B nih. B-nya 1. 2 kali 1. Nah, jadi hasilnya adalah 6 kali 3, 18 dikurangi 2. Hasilnya adalah 16. Ya, jadi kita lihat 16 ya. Jawaban C. UM UGM 2019. Sekarang kita ke nomor 7, SIMA UI 2019. Ya. Diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya. Jadi Anda lihat ini. Jadi Anda lihat ini adalah akar-akar. Ini ada persamaan kuadrat. AX kuadrat dikurang 5X ditambah C sama dengan 0. A-nya tentu tidak sama dengan 0. Nah, ini koefisiennya. Kalau kita pakai koefisien ya, koefisien dari X kuadrat itu A, persis. B, koefisien dari X, min 5. C, sama dengan C. Makanya saya kasih strip. Nah, di sini disebut akar-akarnya P plus Q. Akar-akarnya P dan Q. Anda sudah tahu bentuknya bahwa kalau akar-akarnya P dan Q, maka jumlah akar-akar itu sama dengan min B per A. Ya, hanya A strip. Ya, jadi sama dengan B-nya min 5. Jadi min B berarti 5. A stripnya A. Nah, ini. Saya dapat ini. P plus Q. Kemudian P kali Q itu akan sama dengan
C per A. Oke, karena C-nya ada 2, C strip. C strip itu C. A-nya A. C per A, ya. Ya, terus sebut aja ini persamaan nomor 1, ini persamaan nomor 2, ya. Ya. Oke, nanti kita ditanyakan A plus C ya. Yang ditanya itu A plus C, berapa? Belum ada yang kita dapat. Oke, kita biarkan. Itu kan kita baru oleh dari persamaan kuadrat. Sekarang kita oleh dari sini. Jika PQ, 1/8 PQ membentuk barisan, ya, geometri. Nah, ini membentuk barisan geometri. Nah, jadi kalau kita punya barisan geometri, oke, di sini ya. Kalau kita punya barisan geometri U1, U2, U3, ya, barisan geometri. Maka Anda sudah tahu bahwa suku tengah ini kalau kita kuadratkan, dia akan sama dengan U1 kali U3. Ya, itu sifat dari barisan geometri. Jadi suku tengah kalau kita kuadratkan itu sama dengan suku ujung-ujung dikalikan. Ya, kalau ganjil, ini kan sekarang ada barisan geometri P Q 1/8 PQ. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita olah lagi nih. Suku yang tengah Q kita kuadratkan. Dia akan sama dengan suku pinggir dikalikan. Jadi P kali 1/8 PQ. P-nya bisa kita coret. Oke, ya. Maka kalau kita lihat Q-nya ini ada Q. Jadi Q pangkat 3 ya. Sama dengan 1/8. Nah, begini ya. Q pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, dari sini kita bisa dapat Q. Karena 1/8 itu kan sama dengan setengah pangkat 3. Ya, eksponennya sama. Maka supaya kiri sama dengan kanan, ya berarti Q-nya sama dengan setengah. Nah, saya udah dapat ya Q-nya setengah. Oke, sekarang Q setengah ini saya masukkan ke persamaan 1 dan 2. Apakah P bisa dihitung? Kan gitu, ya. Saya masukkan. Masukkan aja dulu, nanti baru kita masih ada 3 ya senjata kita. Ini senjata yang ketiga. Ya, A log 18, A log P sama dengan 1. Ya. Itu senjata yang ketiga. Oke, kita masukkan dulu di nomor 1. P plus Q, ya toh, saya langsung aja ya. Q-nya ganti setengah. Jadi P plus setengah sama dengan 5 per A. Ya, masih belum bisa dihitungkan ya. Ini persamaan pertama, belum bisa. Yang persamaan nomor 2, P kali Q. Jadi P kali Q-nya setengah sama dengan C per A. Gini ya. Ya, belum bisa dihitung juga ya. Belum ada yang bisa dihitung juga ya. Belum. Oke. Yang ketiga kita masih ada. Nanti aja mikirnya. Yang ketiga ini. A log 18 ditambah A log P sama dengan 1. Ya. Nah, kita tahu ini adalah bilangan pokoknya sama. Dan bentuknya penjumlahan. Maka bisa disatukan kan? Menjadi log perkalian. 18 kali P. Sama dengan 1. Ya kan? Ya. Terus kalau Anda mau pakai persamaan logaritma, ya, yang penting di sini adalah, ingat ya, sifatnya itu yang penting, A-nya itu bilangan pokoknya harus lebih besar 0, tidak boleh 1. Bilangan pokok soalnya ini. Ini numerus. Numerus harus positif. Nah, ini syaratnya. Ya. Oke, jadi sekarang kita ini persamaan logaritma. Ini kita harus samakan logaritmanya. A log A pangkat berapa? Tentu kalau 1, 1. Ini A log 18P. Maka A log-nya bisa dicoret. Ini persamaan ya, bukan pertidaksamaan, jadi biasa aja. Dari sini kita dapat 18P sama dengan A. Nah, kita sekarang coba, ya toh? Kita coba sekarang ya. Ini kita udah dapat nomor 3. Nah, tapi sudah dapat kita hubungan antara P dan A. Ya. A itu 18P. Jadi bisa dimasukkan ke sini aja. Ya, ke sini. Nih, ke nomor 1 nih. Ya. Dimasukkan ke nomor 1.
ya. Oke, kita masukkan ke nomor 1. Yang ditanya itu A plus C. Jadi A-nya yang harus kita hitung. Berarti ini A-nya kita rubah. Iya benar. P-nya harus kita jadikan A per 18. Jadi P-nya kan tidak ada. Karena yang ditanya kan A per C plus C ya. A plus C. Jadi jangan sampai hilang P A-nya. Jadi P-nya yang kita hilangkan. Ya. Nah ini kita masukkan ke sana. Nah, persamaan nomor 1. Ya, P-nya kita ganti A per 18. Ditambah setengah sama dengan 5 per A. Begini. Nah, ini bisa kita hitung karena persamaannya cuma 1. Variabelnya cuma 1 A. Jadi A bisa dihitung. Ya toh? A pasti bisa dihitung. Ya, tekniknya tinggal kalau persamaan mah gampang ya. Kalikan aja supaya penyebutnya ini nggak ada. Ini penyebutnya paling besar 18. Ini kelipatannya. Jadi 18A, kalikan aja 18A. Maka ini akan menjadi persamaan biasa, tidak ada penyebut. A kali 18A, 18A kuadrat. Ya toh? 18A kuadrat. A kuadrat. Kan 18 kali 18 hilang. A kuadrat ditambah, berarti ini dikali 9A ya. 9A. Ini dikali 18. Ya kan? A coret. 5 kali 18, 90. Nah, begini. Nah, ini persamaan kuadrat ini. Untuk menyelesaikannya, ruas kanan 0. Nah, begini kan. Ya. Oke. Oke. Dari sini kita dapat A. Dan perhatikan, A-nya harus positif ya. Karena ini adalah logaritma. Numerus harus positif. Jadi Anda tinggal uraikan ini kan, min 90. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 9. Ya. 90 kalau dijumlahkan itu 9 ya. Berapa? 15 dengan 6 ya. Ya. Cuman ini plus, berarti ini plus, ini min. Nah, begini ya. 15 dengan 6. Jadi dari sini kita dapat A plus 15, A min 6 sama dengan 0. Ada dua nilai A, tapi A-nya harus positif. Jadi ini kalau Anda didapat A min 15. Tidak memenuhi ya. Ya, karena harus positif. Di sini A sama dengan 6. Nah, ini memenuhi. Jadi kita ambil A-nya 6. Sudah dapat. Ditanya kan A plus C kan? A-nya sudah dapat, tinggal C. Di mana ada C? C itu ada di nomor 2 ini. Ya, jadi kita ke nomor 2 sekarang. Ya. Tapi sebelum ada P, P-nya belum nih, kita hitung dulu ya. P kita hitung dulu. Dari sini nih bintang nih. P-nya itu sama dengan A per 18. A-nya sudah ketemu 6, 6 per 18. Alias sepertiga ya. Oke, baru kita masukkan ke yang ada C-nya. Ya, baru kita masukkan ke nomor 2 ini. Ada C-nya untuk hitung C. P kali setengah, P-nya sepertiga ya. Atau saya salin lagi lah. P kali setengah harus sama dengan C per A. Tujuan saya menghitung C. P-nya masukkan sepertiga. Sepertiga kali setengah sama dengan C per A. A-nya 6. Nah, begini. Ya, ini 3 kali 2, 6. 6. Jadi C-nya 1. Ya. Udah, baru kita masukkan, hitung A plus C. A-nya 6, C-nya 1. Jadi hasilnya 7. Nah, begini. Ya, E jawabnya. Ya. Jadi seperti itu. Itu SIMA UI 2019. Jadi kalau ada kalimat diolah satu-satu aja. Ya, jadi ini ada 3 persamaan. Satu dari persamaan kuadrat, olah. Kemudian dari barisan geometri, olah. Kemudian dari ini, olah. Maka A-nya ketemu, C-nya ketemu. Ya, selalu gitu prinsipnya. Jadi nggak usah grogi. Itu cara berpikir cepat. Kita ke nomor 8. Rupanya di UM-UGM 2019 ini pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan logaritma atau persamaan logaritma itu banyak ya, banyak keluarnya. SIMA UI hanya ketemu 1 tadi ya. Nah, sekarang soal berikutnya. Ini adalah UM-UGM 2019, pertidaksamaan eksponen dan deret tak hingga konvergen. Ya, deret tak hingga konvergen ya. Anda sudah belajar deret tak hingga konvergen ya.
Jadi kalau ada deret tak hingga konvergen, itu jumlahnya ya, deret tak hingga konvergen, deret tak hingga konvergen. Jadi deret perkalian tapi pengalinya R-nya itu pecahan ya. Jadi R-nya itu pecahan antara 0 dan 1 ya. Atau negatif boleh ya, tapi tidak boleh 0. Jadi negatif, jadi antara min 1 dan 0. Pokoknya bilangan pecahan positif atau pecahan negatif ya. Maka S tak hingga, jadi barisannya itu terus tak hingga seperti ini. Nah, ini namanya barisan tak hingga. Itu adalah sama dengan suku pertama, biasanya kita sebut A ya. Jadi A itu suku pertama. Sama dengan 1 kurang R. Ya. R-nya Anda sudah tahu rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara dua suku berurutan. Ya, jadi misalnya ini suku pertama, ini suku kedua. Ini dibagi ini, atau sama dengan ini bagi ini, atau sama dengan ini bagi ini. Nah, kalau itu sama, itu adalah deret tak hingga konvergen. Ya. Jadi boleh juga U3 per U2. Jadi harus sama. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini deretnya ya. Jadi ini deretnya. Ya toh? Kalau kita lihat suku pertamanya 1 kan. Rasionya 2 pangkat X per 1. 2 pangkat X. Ya. Jadi dengan demikian S tak hingga sebelah kiri itu S tak hingga itu. Ini S tak hingga ini. Lebih besar dari 2 gitu kan ya. S tak hingga itu apa? A per 1 min R kan. Ya, S tak hingga itu adalah A per 1 min R. A-nya 1 per 1 kurang R-nya 2 pangkat X. Nah, ini harus lebih besar dari 2. Kalau ini kita lihat kan sudah pertidaksamaan eksponen ini. Ya kan? Pertidaksamaan eksponen. Maka biasanya kita misalkan kan. Nanti biasanya kita misalkan 2X sama dengan U kan. Ya, karena kebetulan eksponennya itu 2 pangkat X. Biasanya kalau persamaan kuadrat ya. Atau persamaan pangkat 1 juga nggak ada masalah. Dan harus lebih besar dari 0. U-nya harus lebih besar dari 0. Karena bilangan eksponen selalu positif. Oke. Ya. Jadi ini kita pindahkan ke kanan. Ke kiri. Jadi 1 per 1 kurang 2 pangkat X dikurang 2 lebih besar 0. Nggak boleh dikalikan begini ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu tanda apa ini, positif atau negatif. Belum tahu kita. Jadi nggak boleh dikalikan. Ya, ingat 1 min 2X belum tahu kita tandanya. Tandanya belum tahu. Ya. Bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi jangan satu ini dipindahkan, baru penyebutnya disamakan. Kalau menyamakan penyebut nggak apa-apa. Yang penting jangan mengalihkan. Nah, ini penyebutnya 1 min 2X. Itu. Maka ini harus dikalikan dengan faktor yang sama. Kan begini. Lebih besar 0. Ya, kalau Anda mau nggak ribet ya, misalkan aja 2X sama dengan U. Jadi ini nanti 1 per 1 kurang U, kurang, ini 1 kurang U. Ya kan, ini semua dimisalkan U. Ini 2 kali 1 min U. Nah, kan jadi pertidaksamaan biasa ini. Ya, ini jadi pertidaksamaan biasa. Nanti tinggal dicari harga nolnya, ketemu. Ya, ini penyebutnya udah sama. Jadi di per 1 kurang U. Samakan penyebutnya. 1 pembilang, 2 kali 1, 2 ini min 2. Min U, min plus U. Ya, kemudian 1 kurang 2, min 1. Min 1 plus U per 1 min U. Lebih besar 0. Nah, ini kan pertidaksamaan biasa ini. Nah, cuma nanti kalau kita ini cari harga 0, ini derajat paling tingginya sudah betul plus, tapi ini min. Kita ingin supaya derajat paling tinggi itu plus, jadi ini harus kita positifkan. Ya, ini harus kita positifkan. Artinya kita harus kali negatif ini. Dikalikan min 1. Ya. Nanti kalau kita kalikan min 1, minnya kita oper di penyebut ya. Jadi ini min U kali min 1 U. 1 kali min U min 1. Pembilangnya tetap, cuma kita tuker supaya U-nya di sebelah kiri. Nah, U, loh kok ini U min 1? 1 min U. Ntar dulu ya, ada yang salah. Oh iya, ini 2 ini. Ya, itu kadang-kadang saya suka. Ya, ini kan min 2U, min plus 2U. Jadi ini plus 2U. Nggak mungkin hilang kan?
Jadi ini 2U, udah benar ini positif, min 1. Ah, begini ditukar begini. Hati-hati, kita kalikan negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Nah, begini. Inilah pertidaksamaan terakhir yang akan kita kerjakan. Ya, jadi perhatikan. Jadi ini biasa, 1 kurang 2 min 1. Terus ditulis, nanti dibalik 2U-nya duluan, biar yang ada. Yang ini kan negatif, padahal kita ingin supaya pangkat tertinggi di pembilang positif, pangkat tertinggi di penyebut koefisiennya juga positif. Jadi harus positif, makanya kita kalikan min 1. Tapi kita bawa di penyebut. Min U kali min 1 U. 1 kali min 1 min 1. Sekarang cari harga 0 kan? Harga 0. 2U min 1 sama dengan 0. Ya. KU-nya sama dengan setengah. Ya. Terus memenuhi itu positif. Satu lagi, U min 1 sama dengan 0. U-nya sama dengan 1. Memenuhi positif dua-duanya ya. Ini memenuhi karena positif ya. Oke, kita gambar di harga 0 untuk U. Setengah dengan 1, setengah lebih kecil. Tidak boleh sama dengan ya. Di sini tidak boleh sama dengan. Ini 1. Nah, kalau sudah begini kan enak. Nah, koefisien pangkat paling tinggi di U positif, di sini juga positif. Positif bagi positif, positif. Jadi sebelah kanan sini positif. Nyebrang, min. Nyebrang, plus. Kemudian Anda lihat, yang ditanya di pertidaksamaan terakhir. Ini, pertidaksamaan terakhir itu ini. Nah, hati-hati, bukan ini. Ini yang terakhir, yang kita gambar tuh. Lebih kecil 0, negatif. Berarti di sini. Nah, U ya. Jadi U di antara setengah 1. Sekarang kita lihat pertanyaannya apa. A plus B. Gitu. Ya, X-nya itu solusinya ya. Solusinya harus ada di antara A dan B. Nah, solusi X. Ini belum X ya, baru U. Tadi U-nya itu apa? 2 pangkat X. Saya rubah lagi 2 pangkat X ya. Ini jadi pertidaksamaan kan? Supaya X-nya bisa turun, ini juga harus 2 pangkat. Ya, ini juga harus 2 pangkat. Nah, setengah itu 2 pangkat min 1. 1, 2 pangkat 0. Nah, maka bilangan pokoknya sudah sama. Nah, kemudian bilangan pokoknya ini, bilangan pokoknya lebih besar 1. Maka tanda pertidaksamaan tetap. Kalau pecahan berubah ya. Karena tetap, ini tetap lebih kecil. Ini tetap lebih kecil. Eksponennya turun, X. Ini eksponennya 0, ini eksponennya min 1. Nah, begini. Inilah solusinya. Solusinya itu harus ada di antara A dan B. Nah, artinya apa? Artinya A min 1, B-nya 0. Nah, terus yang ditanya, A plus B. Jadi, A plus B sama dengan min 1 tambah 0. Hasilnya min 1. Jawaban A. Ya, seperti itu. Ya, jadi nggak usah risau. Kita dikasih, kita olah. Ini ya, ini solusi. Nanti kita harus cari solusinya. Yang diberikan hanya pertidaksamaan eksponen. Tapi dalam bentuk deret tak berhingga konvergen. Jadi kita hitung dulu ini berapa. Nah, deret tak berhingga konvergen ada rumusnya A per 1 min R. Sehingga akhirnya kita bisa dapat, ya toh, kita bisa dapat ini. Inilah jumlah yang kiri itu. Nah, kemudian ini pertidaksamaan eksponen. Berarti ini harus pindah ke kiri. Ya, kemudian ini bilangan pecahan ada 2 disamakan penyebutnya. Baru dimisalkan 2 pangkat X sama dengan U. Ya. Dan ingat, U-nya harus positif. Dan didapatlah pertidaksamaan kuadrat. Ini pertidaksamaan pecahan. Pangkat paling tinggi 2 ya, U kali U. Nah, kemudian bisa supaya gampang digambar di harga 0. Koefisien pangkat paling tinggi di pembilang dipositifkan. Pangkat paling tinggi di penyebut dipositifkan. Supaya nanti kalau kita gambar di harga 0, daerah kanan ini positif. Jadi tinggal loncat negatif, positif. Begitu. Nah, inilah pertidaksamaan terakhir. Hati-hati, kita nggak melihat ini yang terakhir. Negatif. Maka akhirnya dapatlah ini. Dapatlah solusinya itu. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir.
masih UGM 2019. Jadi rupanya banyak yang keluar di UGM 2019 ini ya. Ya, nah hampir sama dengan soal ini. Jadi solusi ini adalah X di antara A dan B. Ini juga sama nih. Solusi dari ini, itu ini. Ada dua. Jadi dua daerah memenuhi. Kalau ini kan hanya satu daerah. Ya, hanya satu daerah tadi ya. Kalau Anda lihat hanya satu daerah yang memenuhi. Ya, hanya satu daerah kan tadi yang memenuhi. Ini, hanya satu daerah. Nah, ini nanti ada dua daerah. Daerah pertama itu solusinya X di antara AB. Daerah yang kedua X lebih besar C. Nah, setelah kita dapat ABC-nya, ditanya A plus 2B tambah C. Mirip ya. Jadi, itu cuman pertidaksamannya beda. Ya, kalau tadi harus diolah dulu, ini nggak perlu diolah. Langsung, kalau tadi kan harus diolah. Karena ini dinyatakan dalam deret. Ini nggak perlu diolah. Ya. Oke, tapi mirip. Jadi pertama, apa yang kita lakukan? Ini pasti kita misalkan. Ya, makanya ini kita ceraikan ya. Ini 3 pangkat X kali 3 pangkat 3. Ya. Ini tetap 3 pangkat X. Ini min 36. Oke. Per ini 9 pangkat. Nanti kita akan misalkan 3 pangkat X itu U ya. Maka seperti Anda tahu 9 pangkat X itu 3 pangkat 2X. Jadi ini akan sama dengan U kuadrat. Ya kan gitu kan? Makanya ini kita tulis 3X pangkat 2 begini. Makanya dia jadi U kuadrat. Ya, min 9. Ya. Ini pasti pindah ke kiri. Min 3. Lebih kecil sama dengan 0. Gitu kan ya. Oke. Kemudian kita misalkan sekarang ya. Ini. Dan harus positif. U-nya harus positif. Jadi ini kita misalkan. Ini kita misalkan. Ini juga kita misalkan. Jadi ini 3 pangkat 3, 27. 27U ditambah U dikurang 36 dibagi U kuadrat dikurang 9. Ya. Nah, seperti tadi, ini penyebutnya harus disamakan ini. Ya, jadi ini harus per U kuadrat kurang 9. Ini 3, berarti 3 kali U kuadrat kurang 9. Sama dengan tadi, penyebutnya harus disamakan. Tidak boleh dikalikan silang, ya. Karena kita nggak tahu tanda ini. Oke, kalau penyebut udah sama bisa disatukan. Ini U kuadrat dikurang 9. Ini diselesaikan. Ini 27U tambah 2 tambah U 28U ya. Ya, ini min 3U kuadrat. Ya, ini min 3U kuadrat. Min 3 min 9 plus 27. Kan gini. Lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita urut U kuadrat duluan. Ya, min 3U kuadrat. Kemudian 28U. Urut ya. Pangkatnya turun. Min 36 tambah 27 min 9. Per. Nah, kalau ini nggak ada masalah kan. Ini bisa faktorkan U plus 3 kali U min 3. Langsung bisa dapat harga nolnya. Nah, yang pembilang sekarang yang jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini koefisiennya udah benar 1. Pangkat paling tinggi ya positif. Ini pangkat paling tinggi masih negatif. Kita positifkan ya dikali min 1. Supaya nanti daerah paling kanan positif. Jadi min 3 jadi 3. 3U kuadrat. Plus kali min. Min 28U. Min kali min. Plus 9. Oke. Yang bawah nggak ada masalah. Sudah kita dapat. Nah, lebih kecil 0. Ini harus jadi lebih besar 0. Ini yang suka salah di sini. Ini harus berubah tanda. Karena kita negatifkan. Oke. Harga 0 ini sudah ada. Min 3. Ini 3. Ya, ini min 3, ini 3. Nggak apa-apa, masukkan aja. Nanti juga dia tidak memenuhi. Ya, nanti aja. Nanti baru kita cek kan U-nya harus positif. Nanti aja terakhir. Setelah kita dapat nilainya. Oke, pembilang sekarang. Ya. 3U kuadrat min 28U tambah 9. Ini kita cari harga nolnya. Ya, kita kalikan ini karena ini tidak 1. 27 kan? 27 menjadi 2 bilangan, kalau dijumlahkan min 28. Kalau dijumlahkan ini min 28. Ya. Dikalikan positif, berarti dua-duanya. Min 27, min 1. Kalau kita kalikan 27, kalau kita jumlahkan min 28. Ya, terus ini karena ini 3, nanti ini kan sepertiga begini. Sepertiga 3U, 3U.
sama dengan 0. Kemudian ini diisi min 27, ini diisi min 1. Maka ini harga nolnya 9, ini harga nolnya sepertiga. Biarkan aja, ya. Nanti baru kita lihat kalau sudah ini. Nanti baru kita uji terakhir, di U-nya harus positif, kan gitu. Ya, nggak ada masalah. Oke, gambar dia. Ya, kalau kita urut, ini min 3. Ya, kalau kita lihat harga 0 tuh, ini min 3, paling kecil ya. Ini min 3 ini penyebut ya. Kemudian sepertiga. Habis itu 3. Terakhir 9. Ada 4 harga 0 kan? 1, 2, 3, 4. Diurut ini. Ya. Yang pembilang, ingat, ini boleh 0 ya. Tapi pembilang boleh 0, harga 0 di pembilang boleh 0. Harga 0 di pembilang itu ini, 9 dan sepertiga. Jadi 9 sepertiga, ini boleh. Boleh 0. Ya. Yang ini nggak boleh. Yang ini nggak boleh 0, yang ini nggak boleh 0. Nah, kita akan yang tidak boleh 0 min 3. Nah, kita tidak kasih hitam. Sepertiga kita hitamkan. Nah, artinya boleh 0. 3 tidak boleh. Nah, 9 boleh. Begini. Kasih pagar. Nah, terus yang paling kanan ini positif. Karena sudah kita positifkan tuh. Pangkat paling tinggi di sini 3 positif. Ini positif. Positif bagi positif, positif. Plus, lompat pagar, min. Lompat pagar, plus. Lompat pagar, min. Lompat pagar, plus. Kemudian perhatikan, harus lebih besar 0. Terakhir ini ya, positif. Jadi yang positif itu ini. 1, 2, 3. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat, ini hasilnya U lebih kecil min 3, atau U di antara sepertiga 3, ini U lebih besar 9. Cuman perhatikan, sekali lagi, waktu kita misalkan tadi, U itu harus positif, U harus positif, ini pasti salah. Ya, positif itu lebih besar 0. Jadi kalau kita gambar lagi di sini 0 ya, 0 di mana? Di sini kan 0. Nah, ini 0. Nah, ini harus positif begini. Nah, jadi daerah yang memenuhi hanya ini. Daerah yang memenuhi hanya ini. Positif. Ini enggak kan? Nah, jadi ini enggak memenuhi. Ya, jadi memenuhi hanya 2. Cocok. Cocok, kita kan ada 2 ya. Ini ada 2 kan? Nah, yang satu di antara, yang satu lebih besar. Nah, sekarang 9 boleh sama dengan kan? Makanya ini boleh sama dengan. Nah, terus lihat lagi. Ini nggak boleh sama dengan ya. Karena dia tidak dihitamin. Ini boleh sepertiga. Nah, ini boleh sepertiga. Jadi perhatikan, karena di sini sama dengan boleh. Kenapa di sini enggak? Di sini boleh kan gitu. Karena yang sepertiga pembilang. Berasal dari pembilang kan. Harga 0 pembilang. Ya, harga 0 pembilang ini. Sepertiga dan 9. Yang min 33 penyebut. Oke? Sekarang tinggal diolah. Tapi yang ditanya bukan X, tapi U. U itu apa? 3 pangkat X. Ya. Jadi ini kalau kita olah, U itu 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X harus lebih kecil dari 3 pangkat berapa? Harus lebih kecil dari 3 pangkat berapa? Atau, nah yang kiri dulu. Sepertiga. Sepertiga itu 3 pangkat min 1. 3, ya 3 pangkat 1. Gitu. Jadi ini bilangan pokoknya sudah 3. Maka eksponen boleh turun tanpa merubah tanda. Ya, eksponen turun tanpa merubah tanda. Ini 1, ini min 1. Nah, ini sudah sesuai dengan ini. X ini boleh sama dengan kan? Tadi ya. Nah, ini sudah sesuai. Ini apa? X di antara B di antara sama dengan A. Jadi ini artinya A-nya min 1, ya, B-nya 1. Gitu. Nah, C-nya didapat dari atau yang satu lagi. Ini atau kan? Atau 3, ada 3 tapi ini nggak memenuhi ya. Atau U lebih besar sama dengan 9. U-nya itu adalah 3 pangkat X. Jadi ini juga harus jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya 3, jadi tanda tetap X. Turun eksponen 2. Nah, terus di sini tadi dibilang apa? Atau, gitu, X-nya lebih besar sama dengan C. Jadi dari sini
Ini, kalau ini. Dari sini kita dapat C-nya 2. Nah, baru yang ditanyakan A plus 2B tambah C sama dengan berapa? A-nya min 1 ditambah 2, B-nya 1 ditambah C-nya 2. Jadi 3. Ya, ini 4 min 1, 3. Jadi jawabnya D. Ya, saya harap Anda mengerti, itulah cara mengerjakan soal. Ada 2 part, 9 soal. Mudah-mudahan cukup mewakili, sehingga dengan demikian kalau Anda dapat soal pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan logaritma, Anda bisa mengerjakannya dengan mantap tanpa ragu. Pelajari video pembelajaran ini secara berulang-ulang. Perlahan-lahan, maka suatu waktu Anda akan mahir. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk sekalian mendukung kami agar terus bersemangat memberikan video pembelajaran yang lengkap bagi Anda yang akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021 atau siswa yang sekarang berusaha untuk menduduki peringkat atas di sekolahnya agar bisa diterima tanpa harus melalui UTBK. Terima kasih, tetap semangat belajar mandiri di rumah di masa pandemi ini. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.